Lalu bagaimana pengalaman Muhammad Hussein menjadi relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina? Dan seperti apa peliknya proses evakuasi yang dialami Hussein dan keluarga? Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Muhammad Hussein dan istrinya Jinan Muslim. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Hussein, Mbak Jinan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa kembali tiba di tanah air di tengah-tengah serangan Israel yang begitu masif. Mas Hussein juga sempat melaporkan banyak hal dan peristiwa kepada Metro TV juga sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana saat itu. Mas Hussein, dengan proses evakuasi yang saat itu sulit, saya ingat mewawancari Mas Hussein saat itu masih tertahan akibat surat. Akhirnya sekarang sudah tiba di tanah air. Apa yang pertama kali ada di benak Mas Hussein ketika kemudian akhirnya menjejakkan kembali kaki di tanah air Indonesia? Ya, saya tidak bisa membohongi diri saya sepanjang perjalanan saya dari Kairo atau bahkan dari Rafah, Kairo, ke Kairo kemudian naik pesawat sampai Indonesia. Pikiran saya masih terus berkecamuk memikirkan kondisi keluarga kami di Gaza. Nah, ketika kami tiba di Jakarta pun, ya ada rasa bahagia tentu melihat keceriaan anak-anak saya, melihat mereka sekarang sudah jauh dari bahaya pengeboman, melihat istri saya juga akhirnya bisa hidup tanpa adanya teror seperti itu. Kami senang, bahagia, bisa melihat keluarga juga yang selama ini khawatir, akhirnya bisa melihat kami mendarat di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi saya selalu tekankan, raga saya mungkin di Indonesia, tapi hati dan jiwa saya masih tertinggal di Gaza sampai detik ini. Oke, masih terus terfikirkan gitu ya bagaimana kemudian kondisi di sana begitu ya Mas. Ya. Baik, kalau istri sendiri Mbak Jinan begitu, Mas Hussein mungkin boleh bantu untuk ditranslate juga begitu Mas Jinan. Tentu juga tidak mudah untuk Mbak Jinan meninggalkan tanah airnya Palestina, meninggalkan keluarga besar, bapak, ibu, saudara kandung gitu. Apa yang kemudian membuat Mbak Jinan sendiri memutuskan mau dievakuasi, mau ikut ke Indonesia? طبعا يعني ليست الأمر ليس سهلا إليك لأن تغادري غزة تتركي بلادك وأهلك وما هو سبب يعني اختيارك في هذا الإقلاع؟ نعم يعني صعب أن أغادر غزة وأترك عائلتي وشعور الغربة صعب في هذه الظروف ولكن أنا لدي أولاد 2 أطفال وهم يعني من واجبي حمايتهم وطالما يوجد فرصة على أنهم يغادروا قطاع غزة ولديهم جنسية إندونيسية فأنا من واجبي أن أحميهم. Ya, memang sulit sekali untuk kami meninggalkan keluarga saya di Gaza. Namun kata Jinan, saya punya anak-anak kecil yang harus saya lindungi. Dan alhamdulillah karena anak-anak saya juga punya keluarga negara Indonesia dan ada kesempatan, maka kami harus mengambil kesempatan itu. Meskipun harus dengan keputusan yang pahit meninggalkan keluarga di rumah. Oke. Mas Hussein mungkin boleh berbagi juga supaya kita juga mendapatkan gambaran begitu ya secara utuh. Bagaimana saat Mas Hussein, istri dan anak-anak di tengah gempuran Israel saat itu. Seperti apa situasinya? Bagaimana mengalami setiap malam dengan ketakutan akan adanya serangan susulan dan lain-lain. Bagaimana gambarkan situasinya Mas Hussein? Sulit untuk kita gambarkan, tapi yang saya rasakan saat itu, yang saya katakan pada diri saya bahwa mungkin malam ini adalah malam terakhir. Karena setiap kali kami mendengar suara roket yang jatuh, setiap kali kami mendengar ada nama-nama para syuhada yang meninggal, dan setiap kali ada kekhawatiran. Makanya saya selalu katakan bahwa keberadaan kami di Gaza adalah sedang menunggu giliran kami untuk dibunuh, untuk terkena bom. Karena tidak ada tempat yang aman. Setiap jengkal tanah di Gaza ini beresiko dan memiliki potensi yang sama terkena serangan. Semua korban-korban jiwa yang meninggal, mereka tidak tahu kok mereka akan diserang. Mereka sama kondisinya, sedang menanti kabar, sedang duduk bersama keluarga, ada yang sedang tertidur. Tiba-tiba bom jatuh tanpa mereka sadari. Dan itu yang kita pikirkan. Dan juga mengkhawatirkan anak-anak, pengeboman yang terus terjadi. Istri saya sempat pingsan. Ada bom yang jatuh dekat dari rumah. Beliau terjatuh, kepalanya terbentur, pingsan sejenak. Kemudian anak-anak saya juga trauma.
Jadi memang kondisi yang benar-benar sulit digambarkan, ada kengerian yang luar biasa saat itu. Baik. Tentu kita di sini tidak bisa membayangkan seperti apa ketakutan itu ya. Tapi melihat gambarnya saja buat kita itu sudah menggambarkan bagaimana kemudian kondisi yang sangat mengerikan. Mas Hussein, ada tidak orang terdekat, mungkin saudara, teman yang kemudian menjadi korban dalam serangan Israel ini? Banyak. Teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Ya, tetangga kami banyak meninggal. Temannya istri saya banyak yang meninggal. Bahkan hari yang sama ketika kami evakuasi, ada 11 kerabat istri saya yang meninggal. Jadi istri saya berasal dari keluarga Ar-Raqib. Hari itu ada 11 keluarga Ar-Raqib yang meninggal. Di antaranya sepupunya, anak-anak sepupunya. Yang mana mayoritas korban itu adalah wanita dan anak-anak. Ya. Memang kebanyakan adalah korbannya wanita, anak-anak, warga sipil yang sebenarnya seharusnya tidak menjadi korban begitu ya, Mas. Betul. Begitu sampai di Indonesia, apa yang kemudian menjadi prioritas dari Mas Hussein sendiri? Apakah kemudian misalnya mungkin bagaimana caranya untuk menghilangkan atau penyembuhan trauma bagi anak-anak, bagi keluarga, atau apa yang menjadi prioritas Mas Hussein begitu tiba di Indonesia? Ya, jadi kami membagi aktivitas untuk anak-anak. Ya, harus mulai kita rehabilitasi biar bermain dengan sepupu di Indonesia, mendapatkan kembali keceriaan yang hilang selama di Gaza. Buat saya pribadi, saya sudah diwanti-wanti atau diingatkan oleh keluarga, kamu baru pulang dari medan konflik, ya, harus istirahat paling tidak 3 hari. Mereka tahu saya akan banyak dapat undangan, ya, dan mereka minta istirahat 3 hari. Tapi saya menolak. Saya bilang, saya tidak akan bisa istirahat selama saudara saya di Gaza itu mereka berjuang dan terbunuh tanpa istirahat. Maka saya akan melanjutkan perjuangan saya di Indonesia. Saya akan terima semua undangan-undangan wawancara karena saya punya kewajiban. Saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang jurnalis, kewajiban saya adalah menyampaikan pengalaman saya dan membuka mata dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza hari ini. Baik. Ini bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan begitu ya, Mas. Betul. Ya. Nah, saya ingin tahu juga kalau Mbak Jinan begitu sesudah sampai di Indonesia, apakah sudah mendengar kabar lagi dari mungkin orang tua, saudara-saudara kandung, atau juga mungkin kerabat atau teman-teman lainnya? Ya. بعد وصولنا إلى إندونيسيا هل سمعت أخبار عن أهلك وأصحابك في غزة؟ ما هو آخر يعني تطورات؟ آخر تطورات يعني كل يوم يسمعون قصف، يفصل النت بساعات طويلة، يوم أو يومين. الماء أيضا متقطع، لا يوجد تلبية احتياجات حياتهم. الحال كما هو ويزداد كل يوم أسوأ من الآخر. مش أهل الأخ له في البيت؟ نعم، وهم يعني ليس في البيت ولكن يذهبون أحيانا إلى البيت ليأخذوا بعض الأشياء. Jadi ya masih terus komunikasi dengan keluarga meskipun sehari 2 hari itu sering putus. Jadi kemarin tuh 24 jam lebih itu terputus, tidak ada koneksi. Cemas saya semalaman dan kondisi keluarga semenjak kita tinggalkan ini mereka sudah mengosongkan rumah karena area tempat kami tinggal itu sudah semakin intens serangan dan sudah ada ancaman dari pihak penjajah ini untuk membumi hanguskan wilayah mereka, wilayah tempat kami tinggal. Jadi sudah berpindah begitu ya? Sudah berpindah. Mungkin tapi kadang satu hari itu ya beberapa menit mereka mencuri-curi waktu kesempatan untuk kembali ke rumah mengambil beberapa kebutuhan dan kembali ke tempat pengungsian seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan pemutusan internet kalau tidak salah ini kan juga dilakukan oleh Israel? Apakah ini juga kemudian yang dialami oleh keluarga sehingga tidak bisa berkomunikasi? Ya betul sekali. Tidak hanya internet, tapi mereka juga memutuskan seluler, telepon biasa itu tidak bisa digunakan. Oke, berarti untuk sinyal telepon juga diputus, diblok begitu ya. Betul. Baik, Mas Hussein, Anda menyaksikan sendiri. Tadi Anda sempat katakan bahwa kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Dan apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang mereka alami saat ini, mereka pun tetap tegar begitu ya untuk menghadapi serangan-serangan Israel ini. Tetapi bagaimana sebenarnya Anda sebagai relawan di sana melihat kondisi mereka, kondisi kejiwaan mereka? Mungkin Mas Hussein bisa ceritakan. Ya, setegar-tegarnya warga Gaza, mereka tetap manusia. Sekuat-kuatnya muslimat wanita Gaza, mereka tetap seorang ibu yang menjerit ketika anak-anaknya terluka, ketika anaknya meninggal. Yang saya saksikan, cobaan-cobaan ini memang berat sekali.
Tapi Masya Allah, karena warga Gaza ini memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Mereka hampir tidak pernah mengeluh. Kata-kata pertama yang mereka lontarkan ketika mereka mendengar anak mereka meninggal atau anak mereka terluka, Alhamdulillah. Mereka menangis, tapi ucapan Alhamdulillah yang keluar dari mulut mereka. Ya, artinya ini yang membuat mereka ini bertahan. Ketika rasa sabar ini mendominasi rasa kesedihan. Tapi tetap ya mereka juga sangat terluka, sangat menderita. Saya masuk ke sebuah sekolah tempat mereka mengungsi. Saya melihat itu anak-anak kecil tidur di atas lantai, di atas jalanan. Dengan kasur yang sudah tidak lagi empuk, dengan selimut yang tipis, sementara udara itu dingin, ya seperti itu. Kemudian mereka minum air yang tak layak minum, ya memakan makanan yang ya sudah tidak layak dimakan, seperti itu. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga apapun yang bisa mereka makan untuk agar mereka bertahan hidup. Oke, jadi untuk bantuan seperti makanan, untuk mencari minuman, ini sangat sulit begitu ya? Ya, sangat Bagaimana sulit. Mas Hussein dan istri dan anak-anak bisa bertahan? Dari mana mendapatkan kemudian makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan lainnya? Ya, Alhamdulillah, kalau kami pribadi karena kami tinggal tidak di pengungsian, ya kami masih ada logistik yang kami stok untuk di rumah. Dan juga kadang kami juga mencari ke beberapa toko yang masih buka, yang masih beroperasi. Dan kami menemukan ya bahan makanan. Tapi itu kan kami. Sementara mereka para pengungsi harus dipaksa keluar dari rumah mereka tanpa membawa uang. Atau mungkin memang mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa untuk mereka makan. Maka dari itu alhamdulillah ya, saya sejak membuka open donasi, ya, saya alhamdulillah sampai hari ini kita eksis setiap hari kita menyediakan 1000 porsi makanan. Ya, 1000 porsi makanan untuk 3000 orang. Saya datang ke sebuah sekolah membawa 1000 porsi untuk 3000 orang itu. Kemudian saya juga upload di YouTube ya. Bom jatuh tidak jauh dari tempat kami berada. Sedang proses eksekusi program, gitu kan. Malu saya. Mereka itu jumlahnya belasan ribu. Tapi saya hanya bisa menyentuh sekitar 3000. Ya, jauh dari yang dibutuhkan. Tapi itulah yang bisa kami lakukan hari itu saat ini.